itu melakukan perjanjian jual beli orang di Mojokerto atau di Kalimantan, itu gimana itu? Kalau untuk masalah-masalah pertanahan, ya kan PPAT ya, bukan notaris tapi selaku pejabat pembuat akta tanah. Nah, kita ini masyarakat awam. Ya. Tolong Pak Gatot menjelaskan apa bedanya notaris dengan apa itu pejabat pembuat akta tanah. Jadi kalau untuk PPAT yang dulu aja ya, PPAT adalah pejabat pembuat akta tanah khusus mengenai yang berkaitan dengan misalnya transaksi jual beli tanah. Kemudian pengikatan hak tanggungan, kemudian hibah atas suatu hak atas tanah, kemudian misalnya tentang objek waris ya Pak ya, ataupun ada imprint dalam suatu hak atas tanah kepada suatu PT dalam suatu harta PT sebagai pernyataan atas saham. Sedangkan kalau untuk notaris adalah itu kan sebagai pejabat umum yang berwenang satu-satunya yang membuat atau melaksanakan, mencantumkan, menuangkan apa yang diinginkan oleh masyarakat atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Itu perbedaannya di sana. Sehingga kalau masyarakat awam mungkin mengertinya kalau PPAT tentang tanah gitu ya, untuk perjanjian di luar pertanahan adalah notaris. Itu. Notaris itu apakah PPAT atau double gimana? Karena saya lihat di pelan-pelan itu ada yang cuma notaris saja, ada yang notaris plus PPAT gitu. Kebetulan kalau notaris itu adalah berdasarkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM ya, Departemen Hukum dan HAM. Kalau untuk PPAT adalah dari Badan Pertanahan Nasional, dari Kepala Badan SK-nya. Tentunya dua-duanya bisa dia. Bisa, tetapi tidak tentu seorang notaris juga menjabat sebagai PPAT, bila mana dia tidak mendapatkan SK dan melaksanakan sumpah jabatan PPAT. Tapi kalau PPAT biasanya menyatu dengan dia juga berperan sebagai notaris. Nah, Pak Kuku, kalau notaris itu apa seperti pengacara gitu? Jadi sarjana hukum dia bisa langsung? Enggak, gimana? Ya kebetulan saya dan dosen PJN di MKN itu, jadi setelah lulus sarjana hukum baru sekolah magister kenotarian. Berapa tahun itu? 2 tahun. 2 tahun. Terus setelah itu baru ada magang. Berapa tahun magangnya? Magang 1 tahun. Magang 1 setelah tahun. Lulus. Setelah itu baru mengajukan permohonan ke Departemen Hukum dan HAM. Mengajukan permohonan apa ujian? Mengajukan permohonan. Sebelumnya itu ada ujian kode etik, ada. Jadi susah juga menjadi notaris saya. Iya. Nah, jadi masyarakat awam pengen jadi notaris, waduh mikir sekolah SH 4 tahun itu pun kalau cepat, belum nanti tambah 2 tahun misalkan. Kan belum tentu yang diinginkan kotanya itu juga bisa masuk dia. Oh gitu, itu gimana? Apakah misalkan saya ikut ujian setelah lulus, apa ditugaskan di kota lain kayak dokter gitu? Enggak, kan ada formasi di Menteri Hukum dan HAM, Departemen Hukum dan HAM sana ada formasi. Oh kalau Surabaya sekarang ini sudah tutup. Oh gitu. Jadi penempatannya yang menentukan Departemen Hukum dan HAM ya. Oh gitu. Jadi bukan teman-teman ini sendiri bukan ya? Bukan. Nanti itu ada surat rekomendasi dari. Nah itu berapa tahun dia harus mengikuti ketentuan itu? Itu biasanya usia 27 tahun itu baru bisa buka notaris. Oh, baru buka notaris? Iya, kalau PPAT itu usia 30. Nah itu berapa tahun dia penempatan itu Pak? Penempatan kalau di daerah bisa pindah ke kota besar 3 tahun. Setelah 3 tahun baru bisa dia buka. Pindah ke Surabaya. Karena kan bagaimanapun pasarnya kan lebih banyak pasti di kota besar. Tapi kalau di desa-desa petani mau nemuin notaris lapor, urusan pacul kan nggak mungkin kan gitu loh. Tapi kalau di sini jual beli apa banyak lah rumah, mau pinjem motor pakai notaris segala macam. Jadi memang susah ini ya. Iya, nggak segampang bayangannya orang kalau pas, saya nanti kalau lulus jadi notaris langsung buka. Ngelihat kalau notaris sukses itu aja, lihat enak jadi notaris. Tapi kenyataannya ya itu. Ya, macam notaris ini satu dengan yang lain itu tarifnya sama nggak sih Bu? Harusnya sama Pak ya, karena dari itu ada ketentuannya nggak itu sebenarnya? Sebetulnya dari Ikatan Notaris Indonesia sendiri itu sudah ada ketentuan Pak. Tapi ya itu dalam kenyataan itu. Gimana ketentuannya seperti apa? Kalau misalkan perjanjian nilainya sekian, tarifnya sekian itu gimana itu? Ada beberapa item ya, artinya untuk jual beli, seperti jual beli biasanya itu sama 0,5% seperti itu, dan untuk perjanjian-perjanjian lain, akta-akta lain itu sudah ada. Hanya mungkin ya kita harus kenyataan saja ya, bahwa satu sama lain ini kadang-kadang ada persaingan yang nggak sehat, banting-bantingan harga. Gitu. Ya makanya kadang saya sering mengatakan
wah ini notaris ini kalah dengan penjual bandeng di pasar ya. Kalau di bandeng di pasar tuh semua sama harga. Bukan Bu, menurut saya itu bisa jadi karena notaris itu dulu bapaknya itu penjual di pasar tuh, jadi jadi banding-bandingan persaingan pasar harus murah, yang penting laris kan gitu loh. Dan itu juga sebetulnya merupakan pelanggaran etika. Di dalam kita kan punya kode etik notaris. Di dalam kode etik itu dalam satu pasal juga kita tidak etis kalau saling menurunkan harga ya. Itu. Bagaimana notaris yang lain atau majelis istilahnya pengawasnya itu tahu kalau itu ada pelanggaran etik soal harga? Kan pasti kan semua tertutup. Saya sebagai konsumen yang membutuhkan jasa notaris dapatnya murah misalkan itu, pasti saya rahasiakan kan gitu ya. Jadi memang sebetulnya di dalam bekerja notaris ini kan harus profesional, dan di dalam bekerja sebagai ciri profesional kita memang pejabat, tetapi kita juga menjalani satu profesi khusus. Nah, profesi khusus ini tentu harus ada kode etik, harus ada organ yang mengawasi kinerja notaris. Nah, ini kami di dalam bekerja juga nggak bisa seenaknya. Kita diawasi oleh organ yang namanya Dewan Kehormatan, itu untuk pelanggaran-pelanggaran etika, kode etik. Jadi ciri satu profesi itu tentu ada kode etik ya. Kemudian ada juga majelis pengawas. Majelis pengawas ini untuk hal-hal yang lebih eksternal ya, artinya mengawasi kinerja notaris, dan ini terdiri dari beberapa unsur supaya mungkin lebih objektif. Jadi ada dari unsur dari akademisi, dari pemerintah, dari Ikatan Notaris Indonesia, dan ini Pak Kuku pasti dilibatkan ya soal-soal seperti itu untuk mengawasi akademisi soalnya. Pak Kuku kebetulan duduk di Majelis Pengawas Daerah Surabaya. Oke. Pak Kuku, kalau ada notaris sampai juga masuk ke situ sebagai pengawas kan itu, apa sih sanksinya kalau dia membuat kesalahan itu, melanggar kode etik notaris itu? Jadi kalau kode